Kemudian pada malam hari baru aja selesai salat Isya sudah ada tahajud, ditarik sama Sayyidina Salman. Kita tidur dulu. Lepas itu bangun, tarik lagi sampai ujung malam baru bangun bersama. Jadi kita kemanapun kita pergi, kemana saja kita mengarah, apa saja yang kita cadangkan, kita jadikan titik permulaan kita itu adalah ad-din. Ad-din, agama. Dengan agama itu mampu untuk memanage dan juga mampu untuk mengatur, mengawal segala pergerakan kita dalam hidup. Urusan rumah tangga kita dengan anak, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Kalau pada itu yang kita jadikan sebagai acuan, yang kita jadikan sebagai titik permulaan itu adalah agama, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Masya Allah. Jadi bagaimana agar dengan kita jadi suami yang baik? Antara daripada panduan-panduan yang disebutkan di dalam hadis, dengan kita bagi makan daripada makanan yang kau makan, bagikan pakaian dan perhiasan semampu yang patut untuk kita berikan, dan hak-hak kita terhadap mereka yang mereka tidak mempersilahkan seseorang yang kita tidak berkenan, tidak menempatkan seseorang di tempat khasnya kita di waktu ada tetamu datang ke rumah. Itu diantara daripada panduan-panduan yang Nabi kita sebutkan tentang hak dan kewajiban. Jadi mungkin kalau kita seraikan terlalu banyak, kita ambil kesimpulan saja. Kalau inginkan kebahagiaan dalam hidup, jangan sampai kita hanya menuntut hak semata-mata. Menuntut hak kita semata-mata, tapi kita juga harus laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Jadi hak dan kewajibannya harus serasi atau seiring. Jadi silakan saja kamu menuntut hak-hak kamu terhadap aku, tapi pada masa yang sama kau laksanakan juga kewajibanmu. Aku juga seperti itu. Jadi tidak hanya mana begini ini tak betul nih masa tidak ini tidak. Kerjakan kewajiban kita. Bagaimana dengan istri mau patuh dengan suami kalau pada itu suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana dengan suami boleh santun, bagus, ramah, yang pada waktu dengan istri tidak pernah mematuhi atau tidak pernah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dua cerita atau dua orang insan, bukan dua cerita banyak, kejadiannya pun juga banyak. Datang Sayyidina Salman Al-Farisi ke tempat Sayyidina Abi Darda. Pada masa itu mungkin ternampak Ummu Darda nampak kelihatan pakaian lusuh, tak bersolek, tak berias, tak berdandan. Jadi pada masa itu terungkapkan kata-kata atau pertanyaan, kenapa Ummu Darda seperti ini? Yang bagaimanapun karena merasa dipersaudarakan oleh Nabi, merasa itu sebagai suatu kewajiban untuk memberikan masukan, teguran, nasihat kepada istri kawan, istri bil Islam. Jadi kata Ummu Darda nak bersolek lagu mana? Nak berdandan berias seperti apa? Yang teman kamu tuh, yang saudara kamu tuh malam tahajud, siang puasa, tak pernah menyikap dan tak pernah menyelak yang tertutup. Begitu dengan bahasanya, tak pernah menyelak yang tertutup. Selak apa tuh? Tak tahu lah. Tak tahu. Jadi berdandan, bersolek, berias segala macam jadi percuma, tak ada arti, tak ada nilai. Kalau pada saat ketika suami tidak menilai atau tidak peduli dengan perkara semacam itu. Tapi pada saat dengan teguran daripada Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Darda menjadi mengeluh dengan keadaan tetamu yang datang tadi itu. Pada masa hidangan sajian di rumah dihidangkan, ternyata Sayyidina Salman diajak makan, tak mau makan. Kata Sayyidina Salman, kalau awak tak makan sekali dengan aku tak akan makan. Kemudian pada malam hari baru aja selesai salat Isya sudah ada tahajud, ditarik sama Sayyidina Salman. Kita tidur dulu. Lepas itu bangun, tarik lagi sampai ujung malam baru bangun bersama. Satu hari saja Sayyidina Salman menamu di rumah Abu Darda, dan keesokan harinya Abu Darda sudah bawa Sayyidina Salman menghadap Rasulullah SAW. Bahasa kasar ini orang ikut campur tangan tentang urusan rumah tangga. Seolah kalau macam tu. Jadi Nabi kita bersabda, Sadaqah Salman, betul apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Inna li badanika alaika haqqa, ada haknya untuk tubuh kamu, hak untuk istri kamu, haknya untuk anak-anak, haknya untuk para tetamu,
haknya untuk ibadah, hanya untuk diri kita, untuk kita rehatkan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Nabi kita sebut tentang hak di situ. Betul. Hak kita terpenuhi, silahkan kita tuntut kewajiban kita. Tapi yang paling elok kita berikan haknya dia, kewajiban kita dengan dia kita laksanakan secara maksimal. Nafkah, infak, santunan, pelayanan, adil, bijak, ramah mesra sepenuhnya, dan jangan kita tuntut hak kita sepenuhnya daripada dia. Itu insya Allah hidup kita akan bahagia. Tapi kalau kita nak kuras habis, awak tak perasan kah? Oh, kalau udah merungut, aku udah bagi banyak dah ni. Ini kopi aja, sebab ada dulu dapat Dr. Muhaya ya. Jadi ambil daripada ada dengar ucapan daripada beliau, kita ni kata beliau, banyak di kalangan kita menerjemahkan cinta tu kalau pada tu pasangan ikutkan kehendak hati kita. Kalau kita suka ngopi, cari yang kopi, maka pada saat ini kita selalu buatkan kopi, kita cinta dia. Kalau dia tak buatkan kopi, yang awak tak sayang pun ke awak, tak sayang pun. Sejak kita berkahwin tak pernah pun buatkanku kopi. Kopi. Sementara si istri pula menilai cinta itu daripada sudut keluar bersama. Abang tak sayangkan, tak sayang pun kataku. Tak sayang macam mana? Ini tanggung jawab, sewa rumah, anak, urusan keperluan, duit belambang, apa nak anda semuanya lebih supek. Semuanya dah terpenuhi. Tak sayang pun. Sejak kita nikah pernah tak kita pergi Gejayan sama-sama? Nah, jadi dia nilai cinta itu pada waktu kita pergi bersama. Yang hak yang tadi itu dah dianggap tidak ada apa-apanya, tidak. Tapi macam mana pun kesimpulannya seperti tadi, kita laksanakan kewajiban kita secara sepenuhnya, tapi jangan kita tuntut hak kita secara maksimal. Masya Allah. Dengan itu sebenarnya Nabi kita sebenarnya mengharapkan agar balasan tu sepatutnya untuk dapatkan redha Allah. Itu pun dah cukup dah sebenarnya kan. Ketenangan tu datang Nabi, walaupun dah kita korbankan jiwa dan raga untuk dia. Masya Allah. Hanya harapkan balasan daripada Allah saja ya Nabi. Masya Allah Nabi. Kan. Dan itulah dia. Kita mengharapkan sebenarnya hak kita ataupun tanggungjawab kita, itulah yang diutamakan, tanggungjawab. Agar apa? Sebenarnya itulah kita mengharapkan balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pastinya kita akan diuji lah sebenarnya. Kita akan diuji. Allah uji kesabaran kita, Allah akan ujikan. Sebab apa? Sebaik-baiknya akan datangnya kesenangan kemudian. Kita nak bincang-bincang apa pun sekalipun, tanpa rintangan ni kita tak tahulah apa yang perlu diperbaiki kan Nabi. Kan kalau tak gaduh-gaduh nanti tak tahu pula apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertingkatkan. Lah abang ni asyik baca qul huwallahu ahad je, dah lah salah qul huwallahu jadi lain-lain. Abang bacalah ayat lagi kan. So kita pun belajar lagi. Sebab apa? Kita sayang dia dan kita sayang Allah Taala. Kalau kita sayang Allah Taala, pasti kita sayang orang lain kan. Dan mungkin kita ada kesempatan masa lagi, kita inginkan kesimpulan lah Abi, sedikit saja Abi, kesimpulan insya-Allah bagi merumuskan tajuk kita pada episod kali ini berkaitan tentang kebahagiaan untuk kebahagiaan rumah tangga dalam mengikut cara Nabi SAW. Silakan Abi. Selalu bertoleransi, saling memahami tentang situasi, suasana dan keadaan, dan yang paling ideal sekali itu jangan sampai terlepas daripada ingatan kita semuanya. Yang pada waktu kita diuji, itu jangan sampai dengan kita melihat hanya kita saja yang mendapatkan ujian. Tengok orang yang mendapat ujian yang lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan pada kita. Itu terasa nikmat dalam ujian.